Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Rahayu, NPM 1921020490. Dalam video ini, saya akan membacakan surat Hud ayat 1-4 beserta hukum tajwidnya untuk memenuhi tugas ujian komprehensif dengan dosen penguji Bapak Rudi Santoso, SHI MH. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun ukimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa basir. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamman wa yukti kulladzi fadlin fadla wa in tawwalau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin qabir. Ilallahi warji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukum tajwid yang pertama adalah alif lam ra, yaitu mad biasa harfi musbah karena letaknya berada di pembukaan surat. Hukum tajwid yang kedua yaitu mad tabi'i karena tak berharokat fathah tegak. Hukum tajwid yang ketiga yaitu idhar karena ba berharokat doma tanwin bertemu dengan hamzah, dibaca jelas tidak berdengung. Hukum tajwid yang keempat yaitu mad badal karena mad bertemu hamzah dalam satu kata namun posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad, dibaca panjang 2 harokat. Hukum tajwid yang kelima mad tabi'i karena huruf yang berharokat fathah tegak dan dibaca panjang 2 harokat. Hukum tajwid yang keenam mad silah qasirah karena ha bertemu dengan selain hamzah. Hukum tajwid yang ketujuh guna karena mim bertanda tasjid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Hukum tajwid yang ke-8 idgham bila guna karena nun sukun bertemu dengan lam, dibaca lebur tanpa dengung, bunyi tanwin hilang. Hukum tajwid yang ke-9 idhar karena nun sukun bertemu huruf h, dibaca jelas tidak berdengung. Hukum tajwid yang ke-10 mad tabi'i karena huruf kaf berharokat kasroh bertemu ya sukun dan dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya hukum tajwid yang ke-11 idhar karena mim berharokat kasroh, tanwin bertemu dengan ko, tidak berdengung. Hukum tajwid yang ke-12 mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf dan dibaca 2 hingga 6 harokat. Hukum tajwid yang ke-13 yaitu mad tabi'i karena lam berharokat fathah bertemu alif. Hukum tajwid yang ke-14 mad jaiz munfasil karena mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2 atau 5 harokat. Hukum tajwid yang ke-15 mad tabi'i karena lam berharokat fathah berjumpa alif. Hukum tajwid yang ke-16 tafkhim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah, lam berharokat fathah. Hukum tajwid yang ke-17 guna karena nun bertanda
tasjid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Hukum tajwid ke-18 mad tabi'i karena nun berharokat kasrah bertemu ya sukun. Hukum tajwid yang ke-19 idgham mimi karena mim bersukun bertemu huruf mim, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan 3 harokat. Hukum tajwid yang ke-20 idhar karena huruf nun sukun bertemu huruf H, dibaca tidak berdengung. Hukum tajwid yang ke-20 yaitu mad tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh dan bertemu ya sukun. Selanjutnya hukum tajwid yang ke-22 idgham bila guna karena huruf ro berharokat doma tanwin bertemu wawu bertasjid. Hukum tajwid yang ke-23 mad arid li sukun karena mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Hukum tajwid yang ke-24 mad tabi'i karena huruf ro berharokat doma bertemu wawu sukun. Hukum tajwid yang ke-25 idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan sa. Hukum tajwid yang ke-26 guna karena mim bertanda tasjid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Hukum tajwid yang ke-27 mad tabi'i karena tak berharokat doma bertemu wawu sukun. Hukum tajwid yang ke-28 mad jaiz munfasil karena mad bertemu hamzah di lain kata. Hukum tajwid yang ke-29 mad lin karena ya sukun didahului oleh huruf lam berharokat fathah. Hukum tajwid yang ke-30 idgham mimi karena mim bersukun bertemu dengan mim. Hukum tajwid yang ke-31 mad tabi'i karena tak berharokat fathah berjumpa halif. Hukum tajwid yang ke-32 idhar karena ain berharokat fathah tanwin bertemu huruf H. Selanjutnya hukum tajwid yang ke-33 idhar karena huruf nun berharokat fathah tanwin bertemu hamzah. Hukum tajwid yang ke-34 mad jaiz munfasil karena mad bertemu hamzah di lain kata. Hukum tajwid yang ke-35 idgham bi guna karena huruf lam berharokat kasroh tanwin bertemu huruf mim bertasjid. Hukum tajwid yang ke-36 idgham bi guna karena huruf mim berharokat fathah tanwin bertemu huruf wawu bertasjid. Hukum tajwid yang ke-37 mad tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh bertemu ya sukun. Hukum tajwid yang ke-38 ikhfa karena huruf lam berharokat kasroh tanwin bertemu huruf fa. Hukum tajwid yang ke-39 ikhfa karena huruf nun berharokat kasroh tanwin bertemu huruf ta. Hukum tajwid yang ke-40 mad lin karena huruf wawu sukun didahului oleh huruf lam berharokat fathah. Hukum tajwid yang ke-41 ada 2 hukum di sini. Yang pertama guna karena nun bertanda tasjid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Kedua mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Selanjutnya hukum tajwid yang ke-42 mad tabi'i karena huruf ko berharokat fathah bertemu alif. Hukum tajwid yang ke-43 mad lin al karena ya sukun didahului oleh lam berharokat fathah. Hukum tajwid yang ke-44 idhar safawi karena mim sukun bertemu dengan ain. Cara bacanya dengan jelas. Hukum tajwid yang ke-45
Mat tabi'i karena dal berharokat fathah bertemu alif. Hukum tajwid yang ke-46 mat lin karena wawu sukun didahului oleh ya berharokat fathah. Selanjutnya hukum tajwid yang ke-47 ikhfa karena huruf mim berharokat kasroh tanwin bertemu huruf kaf. Hukum tajwid yang ke-48 mat arid li sukun karena mat jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Hukum tajwid yang ke-49 tafkim karena lafadz Allah didahului oleh huruf hijaiyah lam berharokat fathah. Hukum tajwid yang ke-50 idhar safawi karena huruf mim sukun bertemu dengan wawu. Hukum tajwid yang ke-51 mat tabi'i karena lam berharokat fathah tegak. Hukum tajwid yang ke-52 mat lin karena ya sukun didahului oleh sin berharokat fathah. Selanjutnya hukum tajwid yang ke-53 ikhfa karena hamzah berharokat kasroh tanwin bertemu dengan qaf. Hukum tajwid yang ke-54 mat arid li sukun karena mat jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 hingga 6 harokat. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.